Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 24 Agustus untuk IHSG ditutup merah minus 0,32% ke level 6.899. Jadi untuk IHSG turun, tapi untuk area support resistennya masih sama. Jadi untuk saham untuk indeks IHSG ya, ini masih sideways, masih konsolidasi di range area ini antara supportnya area 6.870-an dan resistennya 6.970-an. Lalu kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 24 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau asingnya net sell ya, asingnya lebih banyak keluar, paling banyak dijual asing untuk hari ini UNTR, dan untuk harga sahamnya UNTR hari ini turun cukup dalam ya. Untuk di UNTR ini asingnya distribusi ini kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 330-an M dan net sell 200-an M, jadi distribusinya cukup kuat. Kemudian di saham BBCA aslinya hari ini juga keluar net sell 107,6 M. Di GoTo masih net sell untuk aslinya masih keluar 59,3 M untuk hari ini. Kemudian NCKL buka info hari ini juga aslinya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada saham Bank Mandiri, Bank BNI, AMMN, Adaro. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Paling banyak Bank Mandiri aslinya masuk 88,8 M. Cuman secara keseluruhan masih net sell untuk aslinya hari ini. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, itu untuk indeks Asia itu malah bagian besar hijau ya. Hanya IHSG aja ini yang merah. Hang Seng malah 2% lebih, dan untuk indeks US-nya itu semalam juga naik lumayan tinggi. Ini S&P 500 dan Nasdaq 1% lebih naiknya. Untuk besok semoga saja untuk IHSG bisa hijau, tapi kalau menurut saya sih ya kalaupun hijau masih akan berada di range area ini ya antara support dan resistennya. Untuk resistennya masih di 6.970-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham GoTo yang hari ini turun lagi 1 poin ya. Ini turun tipis-tipis ini untuk saham GoTo. Harap bersabar aja yang masih mau hold di saham GoTo. Untuk saham GoTo area support resistennya untuk support terdekatnya ada di level 81. Jadi kalau mau entry atau average down lagi, jangan buru-buru, perhatikan aja area sini semoga nggak jebol. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham GoTo aslinya masih keluar. Aslinya hari ini net sell 59,3 M untuk saham GoTo hari ini tanggal 24 Agustus. Secara keseluruhan masih eh, ini didistribusi ya, lebih banyak yang keluar. Untuk yang keluar ini asing, ini YU-KZ kan broker asing. Untuk YU-KZ versi asing sih, untuk YU versi asing net sell 26,9 M, kemudian untuk KZ-nya itu net sell 21,4 M. Kemudian selain YU-KZ, untuk aslinya yang keluar ada ACC, GR, ZP, BB. Yang masuk hari ini untuk aslinya di saham GoTo AK paling banyak ini 13,5 M, cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya jualan ya, distribusi. Kemudian untuk lokalnya nabung, lokalnya netbuy. Jadi market maker utamanya hari ini di saham GoTo YU, YU-nya net. Dan untuk besok sih ya ada kemungkinan sih untuk GoTo kemungkinan masih, kalau sepi ya, kemungkinan masih cenderung turun sih, nguji 81, semoga aja nggak jebol. Dan kalau mau entry, ya, kembali lagi disclaimer ya, ini udah di bawah sih kalau menurut saya ya, ini udah berada di bawah, tapi kalau sampai jebol di bawah 81 ya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau untuk saham Goto bisa turun lagi lebih dalam. Untuk resistennya level saat ini ada di 89. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini turun cukup dalam dan asingnya jualan cukup banyak. Untuk hari ini saham UNTR candlenya strong bearish ya, ini langsung open ke bawah, opennya aja langsung dibuka merah kemudian langsung turun, nggak ada perlawanan buat naik lagi nih.
Untuk harga penutupannya sih pas di area support kalau setelah Fibonacci, jadi untuk besok kalau langsung dibuka merah untuk saham UNTR ya mending wait and see aja dulu ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini UNTR yang paling banyak dijual asing, aslinya keluar 211 M. Untuk UNTR hari ini tanggal 24 Agustus secara keseluruhan yang keluar ya broker-broker asing ini AK, BK, KZ kan, asing semua ini. Ya, AK, BK, BB, KCC, KZ versi asing jualan dan yang masuk untuk aslinya ZPYU cuman kecil ini nominalnya nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Sedangkan untuk lokalnya lokalnya nampung nih YPCC versi lokal ya ini, SQGR, KK versi lokal, nampung. Untuk besok kalau lihat aslinya jualan cukup banyak seperti ini ya mending, eee wait and see aja dulu, tapi ya buat patokan ini ya, di awal market kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun terus untuk saham UNTR itu bisa ke area sini lagi 25.300-an. Wah cukup dalam, jadi ya untuk besok sih jangan, buru-buru entry aja. Kalau kita cek ada berita apa untuk saham UNTR kenapa bisa nyungsep hari ini, kalau kita cek di sini untuk UNTR, ini padahal bagus loh untuk, beritanya ya, penjualan naik, penjualan bus juga, kencang, tapi kenapa turun? Pendapatannya di kuartal 2 juga naik, ya mungkin aksi taking profit sebagian investor, cuman ya kita nggak bisa mastiin, yang penting buat patokan ini aja ya. Kalau besok langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa turun lagi ke level 25.400. Ini area support selanjutnya misal besok UNTR langsung dibuka merah dan untuk resistennya untuk level harga saat ini ada di 27.600. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini koreksi turun ya, turun untuk hari ini PTBA nutup gap ya. Udah nutup gap, bukan nutup gap lagi, ini malah balik lagi di bawah 3.000 plus di 2.950 untuk saham PTBA. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PTBA hari ini aslinya keluar 7,4 M tanggal 20 Agustus ini. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PTBA, hari ini tanggal 24 Agustus secara keseluruhan, eee, aslinya jualan ya, ini aslinya lebih banyak yang keluar dan lokalnya sebenarnya sesinya masih masuk loh ini. Sesi versi lokal masih masuk, kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk sesi versi lokal udah netbuy 43,1 M dan sampai hari ini masih masuk ya, semoga aja untuk saham PTBA bisa, rebound lagi. Tapi untuk besok, kalau lihat candle-nya jangan buru-buru entry ya, takutnya kalau merah kan mending ambil di area sini aja. Ya perhatikan aja level 2.900 ya, kalau sekiranya di area 2.900 ada yang jaga harga, buat teman-teman yang mau spekulasi buy atau entry buat scalping ya bisa dipertimbangkan area sini. Ini support terdekatnya untuk sampai TBA secara histori. Di sini pucuknya ya di area sini 2.900 kalau, kita apa ya, ini di akun untuk sesinya masih masuk terus loh sampai hari ini, sesi versi lokal tapi. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum diupdate. Oke, itu untuk saham PTBA ya, kalau skenarionya menurut saya sih ada kemungkinan lihat candle-nya seperti ini nggak ada perlawanan lagi buat naik, kayaknya merah dulu di awal market, uji area support-nya ini 2.900, kalau ada yang jaga harga mantul naik. Selanjutnya kita akan cek oh ya untuk supply demand-nya hari ini untuk saham PTBA coba kita akan cek, lebih kuat di supply, sini 60% jadi sellernya lebih kuat. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, yang hari ini koreksi turun cuman masih dijaga harganya di area support. Ya,
2.650. Kemarin average-nya siapa ini? Kalau kita cek di sini untuk saham Adaro hari ini ditutup minus 1,11% ya. Jadi di awal market itu langsung dibuka merah untuk saham Adaro itu open gap bawah, opennya di area 2.680. Sempat naik, turun, naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini Adaro tanggal 24 Agustus, aslinya masih masuk loh, ini cukup banyak 27,3 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk aslinya udah net buy lumayan banyak. Hah? 50 M yang masuk banyak itu kapan ya? Bentar, lupa saya. Ya, intinya untuk hari ini aslinya masuk, itu aja ya. Hari ini tanggal 24 Agustus nih. Yap, ya, hari ini untuk aksinya net buy lumayan banyak 27 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Adaro, hari ini tanggal 24 Agustus secara keseluruhan diakumulasi ya, ini AKZB diakumulasi asing yang jualan, lokal sih, untuk aslinya net buy. Untuk aslinya yang masuk hari ini di saham Adaro ada AK, net buy 22,7 M, kemudian ZP net buy 10,6 M ya, ini yang paling banyak. Kemudian yang jualan untuk aslinya paling banyak BK aja ini 10,2 M, jadi aslinya net buy. Untuk lokalnya sih lebih banyak yang keluar ya, jadi untuk lokalnya net sell, aslinya net buy di saham Adaro. Kalau kita cek dari kemarin, coba kita cek dari tanggal 21, yang pegang barang paling banyak itu OCC ya, CC versi lokal. Ya, untuk CC-nya hari ini gimana? Untuk CC-nya hari ini tanggal 24 masih net buy ini 10,8 M, jadi untuk CC-nya masih, terus masuk. Jadi kemungkinan sih untuk saham Adaro turunnya itu semoga cuman koreksi ya. Untuk besok, ya perhatikan saya level ini 2.650 kalau sampai jebol di bawah itu kalau mau entry nunggu di area support secara Fibonacci-nya aja di 2550. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi naik sih, soalnya hari ini dijaga ya di area di atas 2650. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya naik terus. Ya, hari ini masih naik sih. Tadi sempat turun lumayan dalam, ditarik naik lagi, ditutup surplus 3% lebih untuk saham AMMN. Ya, ini sih kalau masih digoreng nggak menutup kemungkinan bisa ke 4.500-an, cuman ya kalau mau entry buat scalping aja sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, cut loss. Cuman kalau seperti hari ini turunnya cukup dalam kan nggak tahu juga ya kalau naik siapa yang jadi market maker-nya, coba kita cek untuk saham AMMN ya. Untuk AMMN hari ini tanggal 24 Agustus wah ini sebenarnya lebih yang masuk asing loh, ini AKBK kan versi asing. Ya, untuk hari ini transaksinya didominasi oleh asing ya, untuk lokalnya jualan net sell, untuk lokalnya cuman asingnya mendominasi dan lebih banyak yang masuk. Untuk hari ini di saham AMMN aslinya net buy 31,9 M yang masuk di saham AMMN hari ini aslinya ada AKBK, untuk AK-nya net net buy 55 M, BK-nya net buy 16,3 M, kemudian yang keluar untuk aslinya CC ya, cuman CC-nya udah mulai keluar. Hati-hati kalau CC udah mulai keluar, soalnya kalau kita cek, yang pegang barang paling banyak itu CC sih salah satunya, OZP ya. Kapan tuh IPO-nya untuk saham AMMN ini? IPO-nya tanggal 7 Juli. 7 Juli ya, ini sih dari IPO untuk saham AMMN yang jadi market maker utamanya CC ya, CC-nya cenderung scalping berarti ya, kadang masuk kadang keluar, dan MG. Untuk CC-nya masih net buy ini 64 M, nilai transaksinya 1,4 triliun, cukup gede, dan AVG buy-nya itu ada di 2.470 ya, ini 2.469, bulatkan aja 2.470. 2.470. Wah, floating profit lumayan tinggi, jadi kalau mau entry ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham AMMN. Kalau lihat trennya ini masih bullish sih, cuman hati-hati aja kalau udah mulai downtrend ya, tapi selama masih uptrend, masih liquid,
kalau buat scalping ya monggo disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham oh iya untuk saham AMMN hari ini tanggal 24 yang jadi market maker utamanya MG loh, tapi MG dan CC-nya netral, ditampung AK BK ditampung asing. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya, GIAA ya yang hari ini arah 10%. Arah ya, jadi untuk besok sih perhatikan saja level ini naiknya 2 hari terakhir ini disertai gap up ya, jadi kurang bagus. Untuk besok buat teman-teman yang punya posisi mungkin yang udah floating profit dan mau taking profit, perhatikan saja level ini 91, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau misal, bisa naik di atas itu kemudian turun lagi di bawah ini, ya itu awannya mending keluar aja taking profit, tapi kembali lagi disclaimer, secara teknikal sih seperti itu. Untuk resisten terdekatnya ada di 91 ya, 92, 91 itu area resistennya dan untuk supportnya itu masih di 74. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini GIAA, hari ini tanggal 24 Agustus untuk saham GIAA secara keseluruhan, bisa arah ya, padahal yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh loh. Untuk yang masuk paling banyak KZ yang distribusi ya, untuk masuk paling banyak YJ 2,1 M, ITDX yang jadi top buyer-nya hari ini CPCC, tapi kedua broker ini cenderung trading ya, scalping. Untuk CP-nya net buy 600-an juta, CC-nya net buy 154 juta. Ya ini sih CP kemungkinan sih untuk CP-nya AVG buy-nya itu ada di 88 pas di harga penutupan ya. GIAA hari ini aslinya net nggak keluar ya di sini. Dari kemarin kita cek GIA nggak keluar, untuk hari ini aslinya jualan ya, Kaiser versi asing jualan, jadi aslinya net sell ditampung oleh lokal. Tapi secara teknikal sih ya skenario-nya untuk besok ada kemungkinan di awal market bisa jadi open gap atas ya, karena hari ini arah kalau kita cek di sini untuk saham GIAA hari ini yang ngantri di harga bidnya cukup gede ya, 3 juta lot. Ya semoga aja masih bisa naik untuk besok ya, semoga aja bisa breakout di atas 91, tapi kalau gagal breakout hati-hati ada kemungkinan koreksi turun lagi. Oke itu untuk saham GIA, kalau menurut saya sih skenario-nya bisa jadi dibuka hijau dulu di awal market, tapi kalau gagal bertahan di atas 91 ya turun. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya yang hari ini naik, Bumi Waran hari ini naik. Untuk Bumi hari ini naik lagi dan close pas di ini ya, line yang kemarin kita buat, jadi target price-nya kejemput mungkin yang harga penutupan hari ini di area resisten lah untuk saham Bumi. Resistennya itu ya di harga penutupan ini 2.200, jadi sorry 220. Jadi untuk besok sih, lihat aja di awal market apa kalau langsung dibuka hijau, itu target price-nya ke level 238 ya, 238. Untuk support-nya di sini sih masih di 199. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi hari ini tanggal 24 Agustus secara keseluruhan diakumulasi oleh LS ya, ini kelihatan sekali kalau LS itu melakukan akumulasi hari ini untuk saham Bumi. LS-nya net buy 10,7 M, AVG buy-nya ada di 218, harga penutupan hari ini 220, floating profit cuman 2 poin aja. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya masih ada kemungkinan naik ya untuk besok, yang jadi market maker utamanya juga YP, LS. LS-nya net buy 10,7 M, masih net buy cukup banyak.
YP-nya scalping-an ya, net sell 1,3 M, nilai transaksinya 67 M, tapi LS-nya akumulasi. Untuk saham Humi, semoga aja untuk besok ya ini bisa ke level ini ya, 238 breakout di atas itu bisa ke 256, ini resistance selanjutnya misal besok breakout di atas 238. Jadi kalau mau taking profit ya perhatikan aja 2 level ini ya, 2 TP1, TP2. Kalau kita cek untuk warannya, hari ini juga naik ya, tapi, penebusan warannya kalau nggak salah di harga 200 ya untuk saham Bumi. Jadi, ya yang udah punya posisi sih di saham Bumi, ini saran aja ya, udah running trade belum untuk, waran? Ya ini sih, apa ya, kalau mau dijual ya. Apa kalau kita cek untuk transaksi waran Bumi hari ini gimana? Untuk waran Humi hari ini secara keseluruhan diakumulasi beli ST dan LS beli lagi nih untuk warannya. Kalau LS berani beli waran ya kayaknya sih ada kemungkinan masih naik untuk saham induknya ya. Jadi kalau mau entry antara waran atau saham itunya, sahamnya ya kalau amannya sih di saham, cuman emang kalau untuk return-nya lebih banyak di waran ya, sekali naik lumayan tuh persenannya. Tapi ya kalau mau cari aman, kalau mau masuk ya di saham Huminya. Oke itu saham Humi dan Humi Waran, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk Humi Warannya sih, apa ya, ya harga normalnya 20 lah kalau untuk, saat ini ya, karena untuk harga penebusannya kan 200, harga sahamnya 220, berarti ya untuk harga warannya ini udah, lumayan di atas lah. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya, yang hari ini koreksi cukup dalam untuk cuan 5%. Ya nggak dalam-dalam banget ya, soalnya kemarin-kemarin naik cukup tinggi untuk saham cuan. Koreksi juga ini, cuman nggak ARB. Koreksi koreksi, kalau kita cek untuk transaksinya cuan hari ini gimana? Untuk saham cuan hari ini tanggal 24 Agustus, cuan. Hari ini tanggal 20 cuan. Untuk saham cuan hari ini tanggal 24 Agustus secara keseluruhan AMG masuk 9,5 M, yang keluar AKCC, yang keluar asing ya. Asingnya netral hari ini di saham cuan dan ditampung oleh lokal MG versi lokal. Untuk saham cuan ini kalau nggak salah asing ya yang akumulasi untuk beberapa hari terakhir. Kalau kita cek aja dari awal bulan Agustus, untuk asingnya masih net ya ini. Banyak yang masuk, tapi hari ini mulai keluar untuk, aslinya mulai taking profit, perlu hati-hati aja, tapi ditampung MG. Untuk besok sih, untuk area support resistennya untuk saham cuan, kalau mau entry terlalu beresiko ya, udah di pucuk. Kalau mau nunggu koreksi, supportnya ada di level di sini, ya untuk supportnya ada di level 2100. Itu untuk saham cuan kalau mau entry sih mending nunggu koreksi, kalau sekiranya di area support ada yang jaga harga bisa dipertimbangkan entry, kalau enggak ya wait and see aja dulu, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.